Maka Allah jadikan 5 waktu sholat ini bagi orang mukmin mi'rajnya. Ada 2 subuh, ada 3 maghrib, ada 4 zuhur, asar, dan isya. Yafirruna biha ilallah. Mereka kembali kepada Allah dengan lewat sholat 5 waktu ini. Sesuai dengan firman Allah, fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Mi'rajnya orang yang beriman lewat sholat. Lewat sholat. Karena itu orang yang beriman ini bisa mi'raj, tapi bukan seperti mi'rajnya Nabi, bukan seperti mi'rajnya para malaikat, tapi mi'rajnya orang yang beriman melalui sholat. Dan itu kadang-kadang heran juga sih, orang belum tahu, belum ngerti kok kadang-kadang mengkritik itu. Mi'rajnya aulia itu ada, tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana. Tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana. Dalam kitab Asy-Syifa karya Imam Qodhi Iyad ada keterangan, langsung saya terjemah saja. Di antara penyebab kekufuran itu adalah mengakui, beriktikad, meyakini Allah itu tidak hidup, Allah itu tidak qadim, dan Allah itu adalah hadas atau baru, ya, dan butuh dengan pembantu, dan butuh gambaran sesuatu. Atau mengakui bahwa Allah itu memiliki anak atau teman atau orang tua atau yang diperanakan dari segala sesuatu, ya, mulai dari zaman azali diyakini seperti itu, bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta ini beserta dengan waktu merawat alam semesta raya ini ada teman lainnya. Fadzalika kulluhu kufurun bi ijma'il muslimin. Yang seperti itu adalah kufur dengan sepakat seluruh umat Islam. Ya. Seperti ucapan bahwa Allah itu ada 2, misalkan Tuhan Yesus, misalkan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, misalkan Roh Kudus, misalkan. Nah, itu juga termasuk kufrun yang keluar dari pendapat atau keyakinan para filosof. Begitu juga kalangan golongan yang menyamakan Allah dengan jisim sesuatu. Begitu juga termasuk kufrun bi ijma'il muslimin, yaitu orang yang mengaku-ngaku pernah duduk bersama dengan Allah dan mi'raj kepadanya. Nah, ini loh poinnya. Dan pernah mi'raj kepadanya dan berbicara dengan Allah, atau hulul, menyatu dengan Allah, atau Allah menyatu dalam jasadnya seseorang. Seperti ucapan sebagian ahli tasawuf dan ahli kebatinan. Begitu juga orang-orang Nasoro yang mengakui manunggal antara Tuhan Bapa dengan Roh Kudus langsung masuk ke dalam Tuhan Yesus itu, dan juga keyakinan dari Syiah Qoromitoh, sempalan Syiah Ismailiyah. Jadi termasuk kesepakatan kaum muslimin, jika ada orang yang mengaku-ngaku pernah mi'raj, bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah, duduk bersama, ya, di sisi Allah, ya, itu adalah kekufuran, ya, kekufuran. Nah, ini kok malah justru diyakini, dibela mati-matian oleh beliau Kiai Haji Idrus Romli. Coba bayangkan, ya, kita bayangkan, kok bisa ya ada seorang kiai membela Ba'alawi sedemikian rupa itu? Ada apa ini? Ternyata pengikut para pembohong dan pendusta itu tidak berasal dari orang biasa, tapi berasal dari orang yang luar biasa juga bisa. Wa kana min jumlati ma kataba bi ila Syekh Sa'ad, dan termasuk bilangan dari tulisan surat-surat yang dikirimkan oleh Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, yaitu ini isinya:
Uri Jabi, aku dimi'rajkan. Aku dimi'rajkan. Nah, ila sidratil muntaha. Sab'a marratin, 7 kali. Wa fi riwayatin sab'atan wa isyrina marratan. 27 kali fi lailatin wahidatin, semalam. Semalam. Berarti bisa juga semalam 7 kali atau 27 kali. Wa fi riwayatin sab'ina marratan, 70 kali. Semalam bisa 70 kali. Walaupun ada yang memahami tidak disebutkan fi lailatin wahidatin atau bagaimana lah. Kan itu sudah disebutkan di tengah. 27 fi lailatin wahidatin. Berarti wa fi riwayatin sab'ina marratan fi lailatin wahidatin. Terus dibela mati-matian oleh Kiai Idrus Romli. Itu termasuk wali. Wali kan punya karomah. Mi'raj itu yang menghendakikan ilahi, bukan dirinya sendiri. Tapi enggak segitunya. Kembali ke Asyifa Qodiyat. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan mengulas satu foto ya. Tentu dari foto ini terlihat seorang tokoh Habib ya. Dan ini saya dapatkan dari Atta Gali Channel 1 hari yang lalu, di mana di sana terdapat keterangan ini adalah potret Sayyid Ali Al-Habsyi, Habib Ba'lawi yang didokumentasikan Belanda. Disebut sebagai pendakwah terkenal di Batavia atau Jakarta. Tampak dengan jelas beliau mengenakan 2 medali penghargaan dari Belanda. Medali seperti ini merupakan medali kepahlawanan dari Belanda atas jasanya membantu pemerintah kolonial Belanda. Dokumen KILTV tahun 1936, teks asal Sayyid Ali Al-Habsyi, Volks Prediker te Ba'lawi. Nah, oke, ini fotonya ya. Coba kita besarkan. Ya. Dan ini adalah 2 medali ya, luar biasa ini. Dan di sini sepertinya yang dimaksud dengan Ali Al-Habsyi ini tidak lain dan tidak bukan merupakan Habib Ali Kuitang ya. Habib Ali Kuitang, di mana beliau ini kelahiran 1870 dan meninggal pada tahun 1968 ya. Cukup panjang umurnya itu. Oke, berikutnya. Nah, ini ada beberapa foto ya. Satu Habib Ali Alatos Bungur. Kemudian yang tengah itu Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Kemudian yang pinggir ini adalah Habib Salim bin Jindan ini. Oke. Kemudian berikutnya ini ya. Nah, foto udah sangat sepuh ini. Ya. Sangat sepuh ini. Kemudian di bawahnya, nah itu pun juga sama. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Nah, kemudian dibandingkan dengan ini. Coba kita bandingkan dengan foto yang pertama ya, ini. Nah, seandainya ketika ini adalah fotonya Habib Ali Al-Habsyi yang diambil pada tahun 1936 ya, dan melihat umurnya berarti umurnya adalah 63-66 tahun. Ya, 66 tahun seperti ini. Nah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya seperti ini. Nah, tentu ketika melihat hidungnya tuh, lihat ya, hidungnya, kacamatanya, tentu ini ada kesamaannya. Nah, coba mari kita lihat bagaimana di dalam KITLV ya, di dalam KITLV. Coba kita lihat bagaimana. Nah, coba kita tulis Habsyi, keluar atau tidak itu, untuk memastikan foto tersebut benar-benar ada atau tidak. Ini kenapa rada susah ini? Allah. Coba ya. Nah.
Nah, iya, keluar benar itu. Sayyid Ali Al-Habsyi, Volksprediger te Batavia. Ada dua bahkan ya, jadi sama itu di sini. Jadi memang valid, ada di KITLV. Nah, di sini tertulis jelas ini. Ya, Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ya berarti pas ini, ya sangat pas bahwa yang dimaksud itu adalah Habib Ali Kuitang ya. Nah, jadi melihat tanda jasanya ini ada dua. Kalau gurunya yang bernama Utsman bin Yahya itu hanya memiliki atau mendapatkan satu medali bintang salib singa, maka Habib Ali Al-Habsyi, Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ya berarti itu double, ada dua penghargaan ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, kita balik lagi, ya yang atas yang belum ya. Nah, berarti itu real, bahwa yang dimaksud itu adalah Habib Ali Kuitang ya. Nah, ini 1926 sepertinya. Nah, ini dari tulisannya Ali Al-Habsyi doang ini. Ya, tapi kalau yang tadi sangat jelas tulisannya yaitu Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yaitu Habib Ali Kuitang. Jadi wajar ya. Ini pertanyaannya kenapa sampai Habib Ali Kuitang yang sebut sebagai seorang wali, kutub bahkan, kok bisa mendapatkan dua medali dari Belanda ini? Luar biasa ini ya. Luar biasa ini, dua medali dari Belanda. Tentu itu adalah sebuah pertanyaan yang kita sangat menginginkan jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Oke, kemudian berikutnya coba kita melihat bagaimana bintang kehormatan yang dikeluarkan oleh Belanda ya. Daftar tanda kehormatan Belanda. Ini saya ambil dari Wikipedia ya, Wikipedia. Daftar tanda kehormatan Belanda. Tanda kehormatan Belanda adalah serangkaian bentuk penghargaan seseorang atas jasa, keberanian, atau kesatriannya untuk negara Belanda. Ya, berarti yang mendapatkan tanda kehormatan dari Belanda tentu dia adalah seseorang yang memiliki jasa kepada Belanda, keberanian dalam membela Belanda, kemudian jiwa kesatriannya untuk negara Belanda ya. Ini luar biasa ini. Persis kan dengan tadi. Ya, coba kita bandingkan. Ya. Nih, tentu mirip ya. Mirip. Iya. Jadi yang kiri mirip dengan yang ini. Patra Salib Besar Orde Singa Belanda. Waduh, luar biasa ini. Oke. Di dalam sistem penghargaan Belanda, tanda kehormatan dibagi menjadi dua, yaitu tanda kehormatan negara dan tanda kehormatan wangsa kerajaan. Tanda kehormatan negara berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pemerintahan Belanda. Sementara tanda kehormatan wangsa kerajaan memiliki tatanannya sendiri dan diberikan berdasarkan keputusan penguasa Belanda. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, coba sekali lagi kita bandingkan dengan yang ada di KITLV ya. Nah, ini persis ini. Iya, persis. Nah, memang Belanda itu. Ya, memang bintang Belanda ini. Ya, ini Habib Ali Kuitang ini. Saya pastikan ini Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang ya. Dapat dua ini, luar biasa ini ya. Masya Allah, ini wali kutub ya. Wali kutub tetapi mendapatkan bintang salib singa dari Belanda. Ya, ini kemudian di bawahnya itu ada beberapa sampel ya. Dari 1815, kemudian 1892, kemudian ada 30 Maret 1858,
Kemudian ini yang 1905 ya. Coba kita bandingkan yang satunya. Oke, yang seperti ini ya. Nah, coba ada nggak itu? Ya seperti ini sepertinya ya. Oleh Ratu Wilhelmina 1905. Mirip ini, sangat mirip. Beda warna saja ini. Ya, Masya Allah. Luar biasa ini Habib ini ya. Oke. Yang ininya beda. Kepalanya ya. Belanda. Masya Allah ini luar biasa yang 36. Jadi sebelum itu. Ya, yang satunya saya belum dapatkan sampelnya itu ya. Ya intinya ini adalah suatu hal yang luar biasa ya, bahwasanya Habib Ali Kuitang ya yang anggap sebagai seorang wali yang luar biasa begitu. Ternyata yang mendapatkan 2 medali dari Belanda. Nah, bahkan dalam satu berita ini Ali Kuitang ulama penentu tanggal proklamasi kemerdekaan, ini hoax ini ya. Bisa dipastikan hoax. Ya, ini dari Waset Media. Nah, bahkan yang di portal majalengka.com itu ada 3 wali yang menjadi paku bumi Jakarta. Habib yang menjaga ibu kota dari mara bahaya. Masa Usman bin Yahya itu jadi paku bumi Jakarta? Ini aduh, ini gimana ini yang nulis ini ya. Nah ini, jadi dari foto tersebut bisa dipastikan bahwasannya ya, yang dimaksud dari foto ini adalah Habib Ali Kuitang ya. Dan tentu ini ketika memiliki atau mendapatkan 2 medali, ini berarti jasanya kepada Belanda itu sangat luar biasa ya. Karena untuk mendapatkan 1 medali saja itu membutuhkan jasa yang begitu besar, apalagi untuk mendapatkan 2 medali. Tentu jasanya itu yang dibutuhkan untuk membela kepada Belanda itu lebih besar lagi ya. Itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.